Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang masih seputar bulan Ramadan ya, yang akan sebentar lagi kita jelang. Jadi di sini Mak Saufa mau ini ya, ibaratnya sharing-sharing gitu ya Bunda ya, masih tentang penghematan. Dan untuk kali ini Emak mau spesial mau mengupas tentang kesalahan-kesalahan yang bikin bulan Ramadan kita itu makin boros. Nah, apakah selama ini yang selalu kita lakukan seperti itu sehingga membuat keuangan kita semakin berantakan ya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu kan pada dasarnya itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita itu melatih rasa sabar, yaitu kita melatih harus sabar menunggu ketika kita mau berbuka, sabar ketika harus bangun malam untuk sahur, sabar ketika harus salat tarawih dan lain sebagainya. Intinya kita dilatih untuk bersabar dalam menjalankan ibadah-ibadah yang khusus ada di bulan Ramadan ini untuk meraih yang namanya kemenangan. Jadi jangan sampai ketika kita bulan Ramadan yang harusnya kita belajar sabar, tapi kok malah bikin boros ya enggak sih? Jadi enggak sinkron dong ya enggak? Jadi di sini Mak Saufa hanya saling mengingatkan aja. Nah sekali lagi ini tuh hanya untuk yang membutuhkan saja ya. Jadi kalau kondisinya memang bunda-bunda mampu, sanggup gitu, sanggup bisa istilahnya itu mengcover semuanya sehingga keuangan masih tetap aman, itu sih is okay aja. Ini tuh khusus untuk kayak Mak Saufa sendiri kayak gini ya. Jadi yang emak sharingin ini adalah yang emak lakukan supaya bulan Ramadan emak itu nggak makin boros gitu, dan semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat seperti itu ya bunda-bunda. Nah yang pertama, hal-hal yang bikin Ramadan kita makin boros adalah mempersiapkan buka puasa lebih dari 2 menu. Maksud emak di sini adalah khusus untuk berbukanya aja ya. Jadi sebenarnya berbuka itu kita diajarkan makan kurma ya, terus minum berbuka dengan yang manis, contohnya itu kurma seperti itu. Tapi biasanya yang kita lakukan beli gorengan, beli lontong, beli es buah, es teh, belum lagi nanti yang lain sebagainya, belum lagi nanti kalau Pak suami pulang bawa makanan lagi ya. Jadi biasanya itu yang membuat Ramadan kita itu makin boros. Apa nggak boleh Mak seperti itu? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, tapi kita bisa ngelihat ya bunda-bunda, bisa kita ibaratnya lebih diatur lagi seperti itu ya. Kalau seumpama Pak suami pengen bawain oleh-oleh, artinya kita hanya masak untuk nasinya aja dengan lauk seperti itu. Atau kalau seumpama kita memang mempersiapkan berbuka, kita bisa kayak seumpama gorengan sama es buah, sudah cukup ya. Nggak perlu ditambah lagi dengan lontong, ditambah lagi dengan dimsum, ditambah lagi dengan cilok, ditambah lagi dengan cakwe dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu kan ya, karena kita menahan lapar, terus jadinya itu angan-angan kita itu pengen ini pengen itu, jadi ibadah kita untuk bersabar itu jadi nggak ini lagi ya, kurang lagi gitu loh bunda-bunda, maksudnya seperti itu. Ada baiknya jika kita memang ada lebihan seperti itu, kita bagikan kepada keluarga kita dahulu yang berkekurangan, yang mungkin tetangga kita juga bisa ya. Jadi kita bisa berbagi kepada sesama untuk berbagi bukaan seperti itu. Kalau seumpama memang kondisinya lah kok banyak banget nih bukanya sekarang nih, oh kita bagi aja. Nah itu mungkin insya Allah bisa lebih bermanfaat. Jadi akhiratnya dapat, dunianya juga dapat, seperti itu ya. Kalau seumpama kok kita qadarullah gitu ya, kebetulan kok banyak banget nih yang berdatangan, bisa kita bagikan lagi seperti itu mungkin lebih bermanfaat. Apalagi biasanya itu terjadi di awal-awal puasa, kita effort yang luar biasa, pengen ini pengen itu, semuanya dibeli, dan pada akhirnya di pertengahan kita udah ngap-ngapan dan cuman berbuka sama es teh aja.
Jadi jangan sampai seperti itu ya, kalau bisa sih, ini stabil seperti itu ya. Ya cukup seumpama kita bikin gorengan sama es buah, alhamdulillah, besoknya lagi kita bisa bikin, mungkin dimsum sama es teh. Jadi, yang seumpama bukaan kita itu harganya udah lumayan, berarti minumannya yang dikurangi. Seumpama kita bikinnya gorengan yang sederhana, berarti es buah minumannya yang lebih lagi gitu loh. Jadi saling, mengisi satu sama lain seperti itu. Jangan sampai semuanya pengen ya, kayak udah es buah, kolak, es blewah, terus belum lagi cappuccino cincau, terus apa lagi. Biasanya seperti itu kan. Jadi, jangan sampai seperti itu ya. Banyak-banyak istighfar aja. Jadi kita ulang lagi, kita ingat lagi, oh, bulan puasa kan kita harus sabar menahan diri. Jadi ya udah, kita menahan diri itu untuk 30 hari, bukan untuk pas puasa aja ya. Jangan salah, biasanya pada fokusnya pas puasa nih pagi sampai sore. Nah, pas buka udah jor-joran seperti itu. Padahal kan bulan puasa itu ya 1 bulan penuh kan. Jadi dalam 1 bulan penuh ini kita belajar menahan diri untuk kedepannya, supaya kita itu lebih mensyukuri lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa merasakan juga teman-teman di luar sana yang berkekurangan, yang harus menahan lapar. Jadi kita jadi lebih peduli lagi pada sesama. Nah, itu tadi yang pertama ya. Jadi jangan, kebanyakan pas bikin buka puasa. Jadi kalau bisa sih secukupnya saja. Nah, untuk yang kedua, jangan sampai mubazir. Nah, sebenarnya hampir sama sih sama yang pertama, cuma bedanya, ketika kita udah bikin bukaan puasa itu kan karena kita seharian belum, menahan puasa kan. Jadi udah buka tuh biasanya pengen makannya nanti-nanti gitu kan. Nah, biasanya nanti kita, bukaan bikin, sahur pun bikin seperti itu. Kadang sahurnya kita, nggak kemakan semua, akhirnya mubazir seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih ya, kalau bisa jangan sampai mubazir. Kalaulah, kita tidak mempersiapkan meal prep sebelumnya, jadi ya seperlunya aja, secukupnya. Nah, seperti itu tuh lebih bagus, lebih bermanfaat daripada kita udah mempersiapkan menu ini itu seumpama mau puasa, sahur hari pertama ada rendang, ada ayam kecap, ada ini, ada itu, kayak gitu. Takutnya nanti malah mubazir ya bunda-bunda, dan mubazir itu kan apa ya, dekat dengan boros kan. Jadi kalau bisa sih jangan mubazir. Terus kalau semua masih sisa, bisa kita simpan di freezer lagi seperti itu, kita angetin lagi. Nggak apa-apa kok ya bunda-bunda. Jadi menormalisasi kayak makanan yang nggak habis disimpan, diangetin lagi. Itu tuh ibaratnya itu pelajaran dari orang tua kita zaman dulu, yang dulu emak inget banget kalau orang tua emak tuh kalau habis sahur tuh diberesin semua, yang masih sisa disimpan lagi kalau bisa. Terus seumpama kita bosen sama menu, seumpama ini ayam kecapnya itu habis buat sahur, nah besoknya masih ada, bisa kita goreng seperti itu. Jadi dibuat menu yang lain seperti itu ya. Jadi kita bisa kita modif lagi makanan semalam yang gak habis, kita angetin lagi, kita goreng, kita buat menu yang baru. Itu juga bagus banget. Intinya di bulan puasa ini supaya kita gak berlebihan dan juga gak mubazir. Itu dia satu hal poin yang bikin kita boros. Nah, untuk bunda-bunda yang punya masukan hal di bulan puasa yang bikin boros apalagi, boleh komen di kolom komentar ya bunda-bunda. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila mak saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.